Demikian penjelasan dari para menteri yang telah disampaikan. Selanjutnya, pendalaman dari anggota Dewan. Saya akan beri kesempatan kepada salah satu wakil pimpinan BAMS, yaitu Bapak Adian, yang banyak mendapat masukan soal masalah ini. Silakan Pak Adian. Ya, terima kasih Biar kaget. pimpinan. Terima kasih semua Pak Menteri. Sebenarnya kalau menurut saya kita ada beberapa perbedaan terkait data, tapi nggak masalah. Kalau datanya berbeda, menurut saya kita bisa verifikasi satu persatu. Tapi secara substansi, saya setuju dengan yang sedang diperjuangkan oleh Pak Menteri. Karena menurut saya yang diminta rakyat itu bukan cuma persoalan kesejahteraan, tapi juga kepastian statusnya. Kalau negara saja gagal memberikan kepastian statusnya, kayaknya untuk memberikan kesejahteraan akan lama sekali didapatkan oleh rakyat. Status apa? Status dalam hal ini. Kenapa ini jadi penting? Ada desa dalam kawasan hutan yang menetapkan bahwa itu desa, apakah bupati, gubernur, atau apapun itu adalah negara. Lalu yang menetapkan desa itu dalam kawasan hutan juga negara. Lalu yang mengeluarkan sertifikat di lahan transmigrasi dan sertifikat dalam desa dalam kawasan hutan itu juga negara. Jadi menurut saya persoalan terbesar kita bukan rakyat, tapi negara. Negaralah yang kemudian tidak mampu berembuk di antara mereka untuk memutuskan status desanya. Ini terjadi dalam banyak hal yang lain, pimpinan. Kenapa? Tidak cuma persoalan tumpang tindih hutan dan tambang. Ternyata tumpang tindih desa juga terjadi. Apakah kemudian cerita itu berhenti di situ? Tidak juga. Dalam data saya, ada beberapa desa dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo. Desa Lubuk Kembang, Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Kesuma, Desa Pangkalan Gondai, dan Desa Segati. Yang menarik, Desa Lubuk Batu Tinggal, dia berdiri di abad 18. Jauh sudah ada desa itu sebelum negara ini bahkan dipikirkan untuk ada. Tapi sekarang masuk dalam Taman Nasional Tesonilo. Nah, ada beberapa rekomendasi dari Pak Menteri Desa terkait dengan beberapa penyelesaian. Kalau menurut saya sederhana saja. Konflik antara manusia, tumbuhan, dan hewan dalam konteks perebutan ruang hidup itu pasti terjadi karena bertambahnya populasi manusia. Problemnya adalah ketika kemudian ketiga-tiganya berbenturan pada saat yang sama, prioritas kita mau kita tempatkan pada siapa? Pada manusia, pada hewan, atau pada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Jumlah penduduk tahun 45 saat Indonesia merdeka dengan tahun sekarang itu setahu saya bertambahnya sekitar 180-an juta jiwa. Kalau kemudian setiap orang yang dilahirkan di Indonesia membutuhkan ruang hidup lebih besar, cepat atau lambat pasti terjadi benturan-benturan ini. Nah, dalam hal ini negara harus bersikap tidak boleh kemudian membiarkan benturan ini tanpa jalan keluar. Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri yang terhormat, kalau di Kabupaten Bogor saat ini sudah ada 3 tersangka yang sedang berproses karena dianggap merambah kawasan hutan. Dia gunakan lahan itu untuk aktivitas ekonominya dan kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Saya tidak tahu kalau dalam data saya ada 25.863 desa yang masuk dalam kawasan hutan. Saya tidak mengerti dan tidak punya data berapa ribu orang yang kemudian masuk dalam data negara, dia menjadi tersangka cuma karena beternak ayam di belakang rumahnya yang kebetulan kawasan hutan. Kalau kemudian tidak kita selesaikan seperti ini pimpinan, tidak salah kalau kemudian banyak orang kemudian berpikir bahwa negara lah yang sebenarnya memproduksi penjahat itu sendiri.
Ketidakpastian negara dalam menetapkan batas-batas itu membuat rakyat mencangkul kebun di belakang rumahnya, dia jadi penjahat. Membuat kemudian kepala desa yang tidak sampai hati membangun jalan agar bisa tembus, dapat listrik dan sebagainya, kepala desanya juga jadi penjahat. Ketidakpastian ini kemudian membuat negara tidak memproduksi orang baik. Negara memproduksi penjahat-penjahat baru yang menjadi penjahat bukan karena dia berniat jahat. Jangan-jangan karena dia berniat baik. Dia mencangkul halaman di belakang rumahnya bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan anaknya makan, istrinya makan. Tetapi karena tanah di belakang rumahnya masuk kawasan hutan, serta-merta seketika itu juga dia jadi penjahat. Bukan karena keinginan dia, karena ketidakpastian negara. Untuk itu pimpinan, sederhana saja, saya tidak terlalu setuju dengan beberapa tawaran dari Pak Menteri Desa. Saya cuma pengen punya satu tawaran. Semua desa dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Apapun. Seluruh lahan transmigrasi dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Enclave saja. Sesederhana itu. Terima kasih pimpinan. Baik. Ya, pimpinan silakan. Pak Menteri, saya rasa barang ini kan udah lama, Pak. Ini kami di Komisi 5 ini juga, karena saya ini lama di sini, termasuk juga yang boleh dikatakan lalai melakukan pengawasan soal ini selama ini, Pak. Ya, mencuat belakangan ini baru kita bisa tahu. Karena memang juga kita kadang-kadang keterbatasan data, Pak. Kami di sini kan sering mendengar, tapi sifatnya itu tadi parsial. Sekarang semua sudah terkumpul data, jumlah desanya sudah kita ketahui, ada berapa desa dalam kawasan, kemudian jumlah bidang tanahnya, tadi Pak Menteri Migrasi juga sudah sampaikan. Dan ini sudah masuk kategori menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika menyangkut hajat hidup orang banyak, memang tidak ada cara lain menyelesaikan ini, Pak Menteri, itu negara harus hadir, Pak. Ini tidak bisa dengan kebijakan yang sifatnya parsial seperti yang Pak Yandi tadi sampaikan. Saya setuju, Pak. Upaya dari Pak Menteri Migrasi tadi bahwa sudah menyampaikan dengan setnek dan seterusnya, menurut saya ini disesegerakan mungkin. Tadi Pak Dian sudah menyampaikan, Pak. Saya menyimak betul. Sedih rasanya, Pak, kalau mereka berusaha mencari makan untuk anak istrinya, menggarap lahan di kawasan desanya, bahwa desa itu sudah ada bahkan semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum memerdekakan diri, Pak. Mereka sudah ada di sana. Kemudian ditetapkan di kawasan, menggarap lahan, lalu menjadi tersangka dan masuk penjara. Ini akumulasi kalau menurut saya, Pak, sebagai puncak gunung es dari persoalan desa dalam kawasan itu tidak selesai. Sebelum tadi Pak Menteri Desa sampaikan juga bahwa sudah pasti, Pak, kami menganggarkan APBN di sini untuk desa dalam kawasan itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Mungkin jalan nggak bisa dibangun. Mau bangun air bersih nggak bisa dibangun, Pak. Sudahlah haknya tidak diakui, tidak boleh dibangun pakai APBN, kemudian menaun barang ini tidak selesai-selesai. Ini menurut saya tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang biasa saja, Pak. Ini perlu upaya-upaya khusus, karena saya sebut tadi sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini jutaan, Pak, jiwa yang ada di sana. Nah, karena jutaan jiwa yang ada di sana, menurut saya sepakat Pak Menteri, ini kita akan update lagi, Pak, ya. Ini ranahnya pemerintah sebetulnya, Pak. Murni ranahnya pemerintah. Ya, kami DPR ini hanya bantu menguatkan posisi Menteri Desa dan PDT dalam konteks kasus ini. Kemudian posisi Menteri Transmigrasi ketika berhadapan dengan kementerian yang lain. Pak Danang tadi kasih kode saya, Pak Lasarus, ini soal mindahin uang dari saku kiri ke saku kanan. Kenapa sih pakai ribut? Sampai ngorbanin masyarakat, sampai harus ada yang masuk penjara. Pak, bayar PNBP itu untuk rakyat, Pak. Dipungut dari mana? Dari uang rakyat juga. Terjadi pemborosan, Pak, kalau menurut saya. Bukannya dapat uang. Memangnya dalam proses membayar PNBP ini tidak pakai tenaga kerja, melibatkan pegawai negeri lah, semua banyak pihak dilibatkan di situ, ada biayanya, Pak.
Kurang kerjaan aja kita ini sebetulnya kalau kayak gini. Tapi sudahlah Pak ya, ini sudah terjadi dan itu saya bilang, saya pun Pak sebagai pimpinan komisi ini minta maaf. Saya secara buka minta maaf, kami juga termasuk lalai dalam melakukan pengawasan ini karena kami kurang data. Saya berterima kasih banyak Pak Yandri ya dan Pak Iftitah ya. Ini Pak Yandri, kita kalau ngomong tuh bisa nyambung Pak, cepat kita. Karena Bapak pernah DPR, ngerti bagaimana masyarakat di bawah dan seterusnya, yang narasinya Bapak sampaikan. Wilayahnya tidak diakui, tapi pemilu suaranya sama kita Pak, diakui. Pak Adian itu dapilnya Bogor Pak. Konstituennya beliau, saya rasa jangan-jangan konstituen Pak Adian tadi, dia masuk penjara gara-gara ngelola tanah di halaman belakang rumahnya. Iya, basis Pak Adian. Pak, di tempat saya lebih parah, Pak. Tempat saya lebih parah. Saya pikir tempat saya lebih parah, Pak. Rupanya dari seluruh desa yang ada dalam kawasan berapa 2.966 tadi, ada 1.300 di tempat Pak Robert, Pak. Papua. Udahlah, miskin masyarakat, infrastrukturnya terbatas, status desanya kayak begini, kita mau cepat membangun Papua pakai outsourcing, pakai apa macam-macam, tetap nggak bisa dibangun Pak. APBD nggak boleh masuk, APBN nggak boleh masuk. Jadi menurut saya sebelum ke teman-teman yang lain, saya mendorong Pak ya, sepakat minta supaya ini Pak Riza Patria, kita berharap Pak, ya kalau dibilang ini dulu kan rejim PDI Perjuangan, anggaplah begitu misalnya, saya minta maaf Pak kalau ini tidak selesai. Ya kan, minta maaf. Saya berharap di pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini Pak, ini bisa diselesaikan, karena beliau ini Pak Presiden ini kalau ngomong seringkali bicara tentang pasal 33 Pak. Ya, bagaimana kedaulatan rakyat atas negaranya sendiri. Ya, rakyat berdaulat atas negaranya sendiri. Roh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan itu Pak. Rakyat berdaulat atas negaranya sendiri. Ini sekarang tidak berdaulat Pak, rakyat atas negaranya sendiri. Untuk keluar dari kawasan suruh bayar. Ya elah. Saya coba belajar memahami Pak, cari buku dulu, entah mungkin dulu dimuat di kamus mana ini barang, atau pasal mana kan. Itu loh, Kementerian Kehutanan ini kebangetan Pak kalau seperti ini. Saya rasa ini masalah pemerintah ya yang harus segera diselesaikan. Dan saya yakin Pak Presiden yang sekarang Pak dengan semangat yang memang selalu menggelorakan pasal 33 Undang-Undang Dasar, upaya Pak Iftitah tadi kita doakan Pak. Kami ini dari sini hanya bisa menyuarakan dan turut berdoa Pak. Semoga ini cepat ditanggap dan ini kalau menurut saya Pak kelasnya harus sudah paling tidak ini PP Pak atau Kepres. Baru ini bisa lintas sektoral, ini bisa selesai Pak. Tapi kalau Bapak kita bicara antar kementerian, panjang Pak cerita barangnya. Itulah yang membuat masalah ini tidak selesai selama ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Robert yang desanya banyak dalam kawasan. Pimpinan.